Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersalawat terlebih dahulu, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Dengan Bapak siapa dari mana? Dari hamba Allah di Surabaya, Ustaz. Baik, Pak, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalkan mau mondokin anak di Al-Bahjah itu apa harus lulus SD belum ya? Misalnya harus punya ijazah SD apa belum? Misalkan kalau nggak lulus SD itu gimana, Bu ya? Baik. Karena saya punya anak gitu, awal-awalnya di waktu masih kecil gitu pertumbuhannya bagus, Bu ya. Maksudnya disuruh ngapal ini cepat-cepat. Lah cuman karena saya kerjanya pindah-pindah, kontraknya pindah-pindah, yang tempat sekarang itu kayaknya nggak jelek, cuman kurang bagus, Bu ya, pertumbuhannya. Jadi teman-temannya kurang mendukung. Saya pengennya nggak usah lulus lah. Nanti saya pondokin aja kalau emang boleh dari pondoknya gitu. Apa gitu boleh, Bu ya. Dan anaknya gitu saya pengennya, karena saya di Jawa Timur, saya pengennya di Tulungagung aja biar dekat. Tapi dari anaknya saya nggak mau di Tulungagung, saya maunya di Cirebon aja. Loh kenapa? Biar sering lihat Buya katanya kayak gitu, Bu ya. Apa gitu boleh, Bu ya. Baik. Gitu aja. Masya Terima Allah. kasih, Bu ya, seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian untuk putranya, insya Allah jadi anak soleh. Abah ibunya soleh, anaknya soleh, itu jadi penerus Rasulullah. Mondok itu jangan terlalu kecil-kecil amat. Kalau kecil itu yang kasihan ibunya. Idealnya adalah umur 10-12 tahun. Adapun pertanyaan tentang spesial pesantren Al-Bahjah, pesantren Al-Bahjah hanya menerima anak-anak yang sudah mulai agak kemandiriannya ada, 10 tahun ke atas. Jadi anak Anda kalau sudah 10 tahun ke atas bisa saja dipondokkan. Adapun tidak punya ijazah SD, belum tamat SD, nah tinggal dimasukkan apa di Al-Bahjah. Di Al-Bahjah ada SD, ada SMP, SMA. Ini program khusus formal. Di situ ada ijazah. Ada lagi di Al-Bahjah program tahfidz dan tafakuh. Maka di sini tidak ada ijazah. Anda datang nggak usah pakai ijazah, nggak usah mikir ijazah. Karena juga tidak kita beri ijazah. Jadi program tahfidz tidak ada ijazah. Program tafakuh, tidak, tafakuh itu maksudnya pesantren salafnya. Jadi Al-Bahjah ada pesantren salaf, ada pesantren formal. Bukan anak santrinya sama, enggak, santrinya beda. Santri pesantren salafnya ada, santri pesantren formalnya ada. Dan semuanya punya kurikulum yang berbeda, punya program yang berbeda. Dan berjalan masing-masing. Ya, jadi untuk tahfidz menghafal Quran di usia dini, anak kecil umur 10-12 tahun, sama tafakuhnya tidak ada ijazah. Maka Anda boleh masukkan putra Anda. Cuman waktunya harus sesuai dengan hari pendaftaran, bukan hari ini. Satu. Kemudian kedua, untuk tempatnya tidak bisa ngatur. Karena apa? Itu disesuaikan juga dengan kelasnya dan sebagainya. Tidak selamanya di pusat kok. Anak lulus bisa saja, anak lulus diterima sebagai tahfidz atau tafakuh, bisa saja diletakkan di pusat. Cirebon. Bisa jadi dilempar ke Tulungagung dan Blitar. Artinya kalau dipindah itu naik kelas. Ada sebagian orang pesan, ada yang berpesan, tolong kalau anak saya terima jangan dipindah deh. Kalau dipindah berarti nggak pinter-pinter anakmu. Sebab kelasnya naik, di saat naik kelas dipindah. Karena memang satu program di sini, program tempat lain. Dan begitulah keadaan di pondok semacam ini. Dan kita punya maksud yang banyak di balik itu semuanya. Pertama, menghindari kejenuhan seorang santri. Kemudian juga kemudahan dalam merawat, karena satu grup dalam mendidik mudah. Kemudian dipindahkan. Misalnya ada pindah ke Blitar, Tulungagung, ke Cianjur, ke Batam, ke Pontianak, ada yang ke Malaysia. Ini pindah, patuh, nggak boleh ngatur santrinya. Ini untuk pesantren yang tahfidz sama tafakuh. Adapun formal, memang formal kan, siswanya nggak bisa pindah-pindah. Kecuali memang nanti dari pusat sendiri mungkin harus merasakan main di cabang berapa bulan, dan dari pihak cabang pun harus merasakan pusat beda pun beberapa bulan. Seperti itu, nanti harus saling merasakan. Semuanya sama satu. Nggak ada beda antara pusat dengan cabang, hanya namanya saja pusat itu karena sentralnya ada di sini Cirebon. Selebihnya cabang itu sama, nggak ada beda. Hanya namanya secabang sama pusat. Baik, kalau ingin mendaftarkan putra-putrinya, Anda bisa mendapatkan informasi dari bagian penerimaan siswa baru di Al-Bahjah. Ini saja, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab.